dengan tema yaitu memiliki prinsip yang benar. Karena prinsip yang benar ini menjadi acuan bagaimana kita hidup dari hari ke hari semakin maju, makin meningkat, sehingga kita tampil beda di tengah-tengah dunia sekarang di mana kita hidup. Mari kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari ini Tuhan berikan kami kesempatan untuk dengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini menjadi pedoman bagi kami, bagaimana kami sepatutnya hidup di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu, kami siapkan hati kami untuk firman-Mu pagi ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saudaraku kasih Tuhan, tema hari ini yaitu memiliki prinsip yang benar, having a right principle. Kenapa tema ini saya angkat dari penguraian kitab Galatia? Karena di sini Tuhan mau apapun kondisi, situasi, keadaan yang kita sedang hadapi, kita tidak mudah goyah, tapi kita tetap kuat. Kita tidak mudah diombang-ambingkan dengan pengajaran-pengajaran. Nah, hari ini kita lanjut dari surat Paulus pada jemaat Galatia pasal 1 ayat 6 sampai 10. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan padamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang katakan sekali lagi, jika ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kami terima, terkutuklah dia. Jadi bagaimana sekarang? Adakah aku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah aku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Saudara kasih Tuhan, ayat ini tegas menjelaskan kepada kita bahwa kita harus memiliki prinsip yang benar. Prinsip yang benar ini yaitu semua manusia diselamatkan oleh karena anugerah, oleh karena kasih karunia. Jadi tidak ada karena unsur usaha manusia, tapi semata-mata oleh karena kasih karunia. Di Efesus katakan, sebab karena kasih karunia kamu selamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang menguasai diri. Jelas ayat firman Tuhan tidak pernah bertentangan satu dengan yang lain. Yang jelas adalah firman Tuhan itu saling meneguhkan satu dengan yang lain. Nah, untuk ini kita terus perlu belajar. Dengan kita belajar, kita memahami mana Injil yang benar, mana Injil yang palsu. Palsu artinya menyimpang daripada kebenaran. Palsu artinya tidak sesuai dengan ajaran Tuhan. Nah, makanya kita perlu belajar terus dan terus belajar, ya. Sampai kapan kita belajar? Sampai waktunya kita berpindah dari dunia ini kepada dunia yang akan datang, yang Tuhan siapkan bagi kita. Dan di sana tidak ada ratap tangis, tidak ada air mata, tapi kesukaan
yang senantiasa, kegembiraan yang senantiasa. Dunia ini kita bisa mengalami kesedihan, tapi di tempat yang Tuhan siapkan bagi kita, tidak ada lagi letak tangan di sana. Tapi sepanjang kita hidup dalam dunia ini, kita perlu memiliki prinsip yang benar. Nah, kalau kita sudah memiliki prinsip yang benar, kalau ada satu ajaran seperti menyimpang dari yang lain, kita perlu belajar. Oh, kenapa ini berbeda? Karena kita tahu firman Tuhan itu adalah saling menopang satu dengan yang lain. Nah, jadi Paulus dengan tegas mengatakan, kalau ada orang yang memberitakan Injil yang berbeda dengan apa yang sudah sampaikan, terkutuklah dia. Bahkan kalau ada seorang malaikat sekalipun dari surga memberitakan kepadamu, saudaraku kasih Tuhan, pengajaran ini sangat penting bagi kita, khususnya tentang keselamatan. Karena di sini berbicara tentang keselamatan. Bagaimana jemaat Galatia diarahkan kepada aturan-aturan yang mengikat. Seolah-olah tidak cukup iman, tapi harus dengan suatu perbuatan sehingga manusia itu diselamatkan. Padahal perbuatan baik kita itu bukan supaya kita selamat, tapi perbuatan baik itu adalah wujud bahwa kita orang yang sudah diselamatkan. Jadi sebagai kesaksian bagi orang lain. Nah, ini kadang-kadang kalau kita nggak hati-hati, ada orang membelokkan, ya, seolah-olah keselamatan itu tidak sempurna apa yang Yesus kerjakan di kayu salib. Seolah-olah ada bagian Tuhan, ada bagian kita untuk menopang, untuk menggenapi tentang keselamatan itu. Tapi kalau kita memiliki prinsip yang benar, bahwa hanya oleh kasih karunia, saya diselamatkan. Saya share screen di sini ya, bisa ya. Ya. Jadi hanya oleh kasih karunia saya diselamatkan. Jadi jelas sekali saya contohin di sini bagaimana seseorang bisa diselamatkan. Itu hanya oleh kasih karunia. Ini katakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Kalau Injil yang lain itu, yaitu menyimpang daripada apa yang dikatakan Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Seolah-olah dikatakan bahwa keselamatan itu ada sesuatu yang kita kerjakan supaya kita selamat. Padahal ayat Efesus katakan tadi, sebab karena kasih karunia kamu selamatkan oleh iman. Kalau dalam bahasa katakan, for by grace you have been saved through faith, melalui iman, ya, melalui iman sebagai jembatan kita untuk menerima keselamatan itu hanya melalui iman, tidak ada cara yang lain. Iman kepada siapa? Iman kepada Yesus Kristus yang sudah mengadakan pendamaian dengan jalan menyerahkan tubuhnya di kayu salib. Waktu Yesus berkata, sudah selesai, artinya proses hukuman dosa yang seharusnya manusia tanggung, tapi Yesus mengambil alih hukuman itu supaya setiap orang percaya kepada Yesus Kristus yang sudah mengerjakannya kayu salib pasti diselamatkan. Jadi dalam Yesus tidak ada istilah mudah-mudahan. Pasti diselamatkan. And that not of yourself. Itu bukan dirimu sendiri atau usahamu sendiri. Tetapi pemberian Allah. It is the gift of God. Satu pemberian. Kenapa katakan pemberian? Karena tidak ada satu manusia pun bisa mengerjakan keselamatan buat diri sendiri. Nggak ada. Nggak ada punya kemampuan karena usaha kita itu bagaikan kain kotor. Jadi usaha kita itu untuk keselamatan tidak ada apa-apanya. Jadi
Kalau kita berbuat baik, itu tujuannya hanya sebagai bukti bahwa kita adalah orang yang sudah diselamatkan. Nah, kalau begitu bagaimana dikatakan dalam Filipi pasal 2? Nah, tonton nih, Filipi pasal 2 katakan di sini, ini yang perlu saya jelaskan buat kita. Nah, ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi pula sekarang waktu aku tidak hadir. Nah, di sini dalam bahasa Indonesia memang tidak ada satu kejelasan. Kata kerjakanlah keselamatanmu, seolah-olah kita mengerjakan sesuatu untuk kita selamat. Tapi dalam bahasa Inggris jelas sekali di sini, therefore my beloved, as you have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. Work out. Apa arti work out? Ada perbedaan work out dengan work for, ya. Nah, kalau work out itu keselamatan itu bukan hanya buat kita saja, tetapi buat orang lain. Jadi artinya melalui kita bahwa orang lain pun bisa diselamatkan karena kita arahkan orang itu memiliki iman kepada Yesus Kristus. Jadi di sini ada penginjilan pribadi, ada PI, maka setiap orang yang sudah selamatkan memang ada kewajiban untuk menceritakan imannya kepada orang lain. Dia ceritakan pada orang lain. Itu sebagai wujud bagaimana dia sudah diselamatkan. Nah, ini yang sangat penting. Kata work out dengan work for sangat beda. Kalau work for your own salvation, kita memang mengusahakan agar kita diselamatkan. Itu work for. Kalau work out artinya kita keluar menjelaskan tentang keselamatan yang kita miliki itu, sehingga orang lain pun mengalami keselamatan seperti yang kita sudah miliki. Jadi menjadi wujud kesaksian kita kepada orang lain. Nah, salah satu mengapa saya tertarik belajar bahasa Inggris. Rahasia di sini. Karena kalau saya hanya membaca dalam bahasa Indonesia, kadang-kadang bisa saya salah mengerti. Tapi ketika ada perbandingan acuan dalam bahasa Inggris, sehingga itu memperjelas bagi saya kemana arah ayat ini. Contoh saya dulu sempat terkecoh dalam Matius katakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena mereka mempunyai kerajaan surga. Saya dulu berpikir orang miskin itu berbahagia. Tapi saya renungkan lagi, kok orang miskin berbahagia? Berarti orang kaya nggak berbahagia dong kalau begini. Nah, lebih baik miskin aja dah gitu ya. Nah, tapi ketika saya pelajari, ada perbandingan-perbandingan dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris. Nah, dengan perbandingan ini, saya mengerti miskin dalam Alkitab katakan di sini tidak ada kaitannya miskin secara jasmani. Nah, saya baca dalam bahasa Inggrisnya, bless those who are poor in spirit. Who are poor in spirit. Jadi secara roh, bagaimana orang itu sangat merindukan Tuhan dalam hidupnya. Haus akan kebenaran. Itu artinya miskin. Nah, tapi jangan heran, ada juga sudah miskin secara jasmani, belum tentu punya ada kerinduan yang haus akan firman Tuhan. Nah, ini paling bahaya lagi, sudah miskin tapi nggak punya kerinduan lagi, kan begitu. Nah, jadi dalam hal ini kalau kita memiliki prinsip yang benar dalam hidup ini, kita tidak mudah digoyahkan dengan ajaran-ajaran yang bertentangan dengan firman Tuhan. Karena ajaran-ajaran ini ya bermacam-macam, tapi kita selalu pedomannya kepada firman Tuhan. Apa yang kita perlu pegang? Ayat firman Tuhan tidak pernah bertentangan satu dengan yang lain. Itu adalah justru saling meneguhkan satu dengan yang lain, sehingga menjadi lebih jelas
bagi kita, sehingga kita bisa mantap secara iman kepada Yesus Kristus. Jadi itu maksudnya. Jadi kalau dengan pengertian perbandingan tadi mengenai bahasa tadi, di mana work out your own salvation, artinya bukan hanya kepentingan kita saja, tapi kepentingan orang lain melalui kita. Karena banyak saudara-saudara kita yang di luar sana belum mengerti rahasia tentang keselamatan itu. Hanya Yesus satu-satunya jalan keselamatan dan tiada jalan lain. Jadi apa kata Yesus? Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tiada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi usaha manusia sia-sia. Tapi hanya kalau orang beriman kepada Yesus Kristus. Dan itu yang kita ceritakan kepada orang lain. Bukan dari kita. Tapi yang kita ceritakan Yesus Kristus. Itulah jalan keselamatan. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya dapat diselamatkan. Hanya di dalam Yesus Kristus saja. Nah, jadi kalau kita memahami rahasia ini, bahwa kita diselamatkan hanya oleh karena Yesus Kristus, nah ini luar biasa. Sehingga kita berdampak, dimanapun kita ada, kita berdampak. Kita luar biasa akan dipakai Tuhan. Ya, sehingga walaupun kita artinya tidak ada pendidikan sekolah tinggi teologi, tetapi Tuhan pakai kita dengan dahsyat karena kita punya pengertian yang benar. Tidak seperti orang luar sana berpikir bahwa keselamatan harus diusahakan. Enggak. Tapi justru itu satu pemberian dari Tuhan. Bahwa satu pemberian kita terima, sebenarnya kita tidak layak menerimanya, tapi diberi kepada kita karena kasih-Nya yang besar. Sebab karena kasih yang besar itu, maka Yesus datang ke dunia, mau menjadi manusia, mau mengambil alih hukuman manusia. Yang seharusnya kita yang harus dihukum karena kita yang berdosa. Tapi Yesus mau menyerahkan dirinya. Dia yang tidak berdosa, dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya di dalam Yesus kita diselamatkan. Inilah kebenaran firman Tuhan hari ini. Saya berikan buat kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu sangat terbatas menjelaskan firman-Mu. Tetapi Roh Kudus menjelaskan kepada kami, sehingga kami semua menjadi pemenang jiwa yang handal. Kami semua pemberita Injil yang luar biasa. Karena Yesus luar biasa, maka semua pengikutnya luar biasa juga. Tuhan, inilah kami. Kemampuan, kekuatan, kesanggupan hanya berasal daripada-Mu. Mampukan kami dalam waktu-waktu yang singkat di mana kami hidup. Jadikan kami menjadi saksi-Mu, menceritakan tentang Yesus Kristus, satu-satunya jalan keselamatan dan hidup. Tidak seorang pun sampai ke surga kalau tidak melalui Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin.